honestly speaking about the team, today was amazing. Langkah besar dibuat Marquez setelah ia memutuskan hengkang dari Repsol Honda untuk pindah ke Gresini Ducati per MotoGP 2024. Jelas hal tersebut merupakan suatu keputusan besar mengingat bagaimana relasi kuat antara Marquez dengan Honda selama 10 tahun. Namun yang membuat keputusan itu jauh lebih mencuri perhatian adalah fakta bahwa pembalap 30 tahun itu hanya menjalin kesepakatan selama 1 musim. Sejauh yang diketahui, kontrak Marquez dengan Gresini hanya akan terjadi pada MotoGP 2024. Setelahnya, Marquez belum diketahui akan berlabuh ke tim mana hingga muncullah spekulasi liar tentang kemungkinan balik lagi ke Honda. Tetapi lebih dari itu, satu sosok yang masih bertanya-tanya tentang kemauan Marquez yang rela pindah ke Gresini dari tim pabrikan besar berlogo sayap tunggal adalah Paolo Ciampinotti. Bos Pramac itu masih yakin bahwa di balik keputusan besar yang cuma 1 tahun itu, ada jaminan yang didapatkan Marquez. Saya lebih suka melihat Marquez di tim pabrikan Ducati, kata Paolo Ciampinotti dalam wawancara La Gazzetta dello Sport. Saya rasa dia tidak akan melakukan langkah seperti itu ke Gresini, jika dia tidak diberi semacam jaminan. Yang mana saya sendiri pun saya tidak tahu persis seperti apa jaminannya. Tapi untuk menjalani 1 tahun di tim satelit dengan motor lawas versi setahun sebelumnya, hanya untuk melakukan itu, keputusan tersebut membuat saya agak bingung, katanya terheran. Banyak yang memprediksi bahwa Marquez mungkin akan jadi salah satu kandidat di pabrikan Ducati Lenovo, mendampingi Francesco Bagnaia yang sudah juara dunia 2 kali beruntun. Jika Marquez masuk radar pabrikan si merah Borgo Panigale, maka nasib Jorge Martin pun bisa terancam gagal lagi masuk pabrikan. Soal Martin, Ciampinotti malah tanpa ragu meyakini bahwa runner-up MotoGP 2023 kemungkinan sudah mendapat opsi jika memang tidak bisa mendapatkan kursi pabrikan. Itu pasti, kata Ciampinotti soal kepergian Martin jika tak dapat tempat di pabrikan Ducati. Menurut saya, dia akan pergi. Mungkin dia juga bisa pergi ke Honda. Sebab sekarang mereka membutuhkan pembalap yang kuat. Dan di antara para pembalap, dialah yang paling aman, tandasnya. Meski demikian, spekulasi lain tentang alasan mengapa Marquez hanya menjalin kontrak 1 tahun di Gresini juga disebut bisa jadi karena akan balik ke Honda. Sebagaimana yang pernah dituturkan mantan manajer Repsol Honda, Livio Suppo. Tidak menutup kemungkinan Mark kembali ke Honda, ujar Suppo dikutip dari Motorcycle Sports. Lihat saja bagaimana perpisahan itu terjadi, semuanya dilakukan dengan sangat ramah tamah. Kesimpulannya, seluruh kru dia tetap berada di Honda kecuali 1 orang yang dibawa ke Gresini, dan kita tahu bagaimana kuatnya hubungan dia dengan mereka. Jadi siapa tahu, tutur Suppo. Marc Marquez mungkin tidak diterima di keluarga Ducati oleh pembalap yang berafiliasi dengan VR46, dia telah diperingatkan. Di antara banyak dinamika menarik yang muncul dari kepindahan pembalap terbesar dalam sejarah MotoGP itu adalah bagaimana hubungan Marquez dengan para pembalap dari tim milik rival lamanya, Valentino Rossi. Dia sudah terlibat perang kata-kata sengit dengan Marco Bezzecchi pada akhir musim lalu, namun tahun ini mereka akan dibekali motor yang sama dan keduanya akan berada di bawah payung Ducati. Itu tidak masuk akal, baik atau buruk di dunia Ducati, ada banyak pebalap VR46 dan katakanlah keluarga Marquez tidak dihormati, akan ada lebih banyak kekacauan dalam kekacauan ini, katanya. Gresini Racing memikat Marquez ke tim mereka, di mana dia telah menandatangani kontrak 1 tahun untuk tahun 2024. Membawa Marquez ke dalam klan Ducati adalah proses rumit yang dipermudah dengan status Gresini sebagai skuad independen. Pramac akan mempertahankan runner-up 2023 Jorge Martin bersama Franco Morbidelli yang menggantikan Johann Zarco. Ciampinotti menegaskan dia telah membelanjakan uangnya dengan bijak. Jika saya harus melakukan upaya ekonomi, dan saya mengatakannya secara terbuka, saya akan melakukannya untuk Martin, yang nilainya lebih dari Mark, klaim bos Pramac itu. Pada akhirnya dia lebih muda dan saya lebih menyukainya. Pramac sempat menjadi pilihan bagi Marquez tahun lalu sebelum akhirnya mundur. Bos Pramac Racing Paolo Ciampinotti menegaskan bahwa dia tidak akan mengontrak Marquez hanya untuk 1 tahun, lapor AS.
Kami tertarik untuk merekrut Marquez dan Ducati memberitahu kami bahwa hal itu bisa dilakukan, tetapi hanya dengan kontrak 2 tahun, klaim Campinotti. Ia menegaskan bahwa, kebijakan yang sama tidak diterapkan di Gresini. Ducati telah memitigasi kemungkinan Marquez bisa bersinar dalam 1 tahun dengan Desmosedici, kemudian membawa pengetahuannya ke pabrikan rival pada tahun 2025 dengan hanya mengizinkannya membawa 1 engineer dari Honda. Selebihnya, ia akan bekerja dengan tim Gresini yang sudah ada. Dia masih salah satu pebalap terkuat, jika bukan yang terkuat di dunia, aku Campinotti. Dia memiliki karakteristik yang sangat spesial, dia agresif dan tidak seimbang, sesuatu yang sulit untuk ditangani di Ducati. Pembalap Gresini Marc Marquez dilaporkan akan menguji motor Ducati untuk kejuaraan World Superbike, WSBK, Panigale V4R dalam tes di sirkuit Portimao, Portugal, akhir Januari nanti. Tes tersebut bukanlah pengujian resmi dari Dorna Sports, merupakan agenda resmi Ducati khususnya tim WSBK Aruba, IT. Seluruh pembalap pabrikan WSBK dijadwalkan menggelar tes di Jerez, Spanyol, 24 hingga 25 Januari, yang dilanjutkan dengan tes di Portimao, 29 hingga 30 Januari. Akan tetapi usai tes resmi itu seluruh pembalap Ducati di MotoGP, Jorge Martin, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez dan Franco Morbidelli akan ikut meramaikan, termasuk Marc Marquez. Juara dunia balap motor 8 kali itu termasuk juara MotoGP 2023 Francesco Bagnaia akan menjajal motor Ducati untuk WSBK. Dikutip dari Crash, pada momen tes nanti akan jadi balapan pertama bagi Marc Marquez dengan motor jalan raya. Dari tes Moto WSBK di Portimao, Marc Marquez akan bertolak ke Sepang, Malaysia untuk tes 1 hingga 3 Februari mendatang. Tes shakedown ini diperuntukkan bagi pembalap debutan atau pembalap penguji pabrikan. Pembalap yang timnya mendapatkan konsesi juga berhak mendapatkan kesempatan tes shakedown ini. Sementara tes resmi MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia akan digelar pada 6 hingga 8 Februari. Tes terakhir MotoGP dilangsungkan di Qatar, 19 hingga 20 Februari. Tes resmi MotoGP di Sepang dan Qatar itu dipercaya bakal dinanti banyak pihak, terutama dalam melihat kualitas Marquez bersama Desmosedici GP23. Setelah sukses di tes Valencia, November lalu, dengan menempati peringkat keempat, hasil tes Marquez kembali ditunggu pencinta MotoGP di Malaysia dan Qatar. Nama Marc Marquez ramai difavoritkan juara pada MotoGP 2024. Tetapi, pembalap anyar Gresini Ducati itu malah enggan pikirkan peluangnya meraih gelar juara di MotoGP 2024.